Ini Oka Swastika Mahendra. Yang ini bertopi ini Pak Toto Sugiarto. Mas ini Mas HM Satrio Wibowo. Ini yang punya kota gede. Yang ini Mbak Rini. Ini anggota FPK-nya Wironegoro, dekat situ. Ini kok Mas Eko S. Danajaya, dulu aktivis di Jakarta. Ini Mas Rey Usino, budayawan Aceh. Saya sendiri namanya Siki Juwito. Ini kita atas nama, ini Mas Agus Ratno masih ada satu. Ini ya Mas Agus Ratno yang datang, yang ini dua ini dari Republika ya. Jadi saya sendiri namanya Siki Juwito, saya selaku sebagai koordinator dari Serikat Warga. Serikat Warga ini kemarin kita deklarasikan di tanggal 19 Juli ketika kita bikin acara 201 tahun Perang Diponegoro, Perang Jawa. Jadi saya silaturahmi ke sini bahwasanya ini saya menampung aspirasi dari warga, kebanyakan warga ya. Saya ngomong kebanyakan karena warganya memang banyak, DIY itu 3 juta lebih. Tapi sekian orang yang sekian ribu atau sekian ratusan juga nggak bisa. Tapi dari sekian itu masih mempertanyakan persoalan yang 13 tahun dana es. Jadi dianggap oleh warga bahwa dana es itu sepertinya dana gelap dalam tanda budaya, karena tidak tahu, tidak ada informasi dananya itu untuk apa, dari mana, karena APBN, APBD kan masih tetap ada tambah dana es. Nah dari situ kan terus dana itu kira-kira diperlakukan untuk penggunaannya kayak apa. Jelas nawaitunya di dalam undang-undang keistimewaan. Kalau mau undang-undang keistimewaan itu kan untuk kesejahteraan masyarakat dan budaya dan segala macam, ada 5 hal itu. Tapi ini kan yang dipertanyakan, apakah publik bisa mengetahui atau bisa mengaudit atau ada auditor yang bisa melihat jangan-jangan dana itu kemana sih gitu. Ini menjadi penting karena sudah 13 tahun. Ini sudah besar kalau dihitung-hitung 1,1 itu ya sekitar bisa 15 T ya. Tapi pada dataran yang masyarakat yang saya sering ke Keraton. Saya ada di Pawiatan Pamongnya Keraton, saya ada di situ. Jadi kemiskinan masih tinggi, rasio gini. Artinya tingkat kesejahteranya belum. Jadi mereka bertanya itu. Yang kedua, masyarakat masih agak kesulitan mengakses dana itu, jadi itu wilayahnya mungkin nanti di Kamar Publik yang di UPD ya. Tapi KID wilayahnya kemana masyarakat harus mengetahui persoalan ini, terbukanya dana is itu. Misalnya dana is itu kan masih rancu. Jadi masyarakat tahunya kan kalau bikin proposal ini pragmatis ya. Kalau bikin proposal itu ada 2 alamat tuh. Kalau di ini di Kundo Kabudayaan misalnya. Ini alamatnya kepada kepala Kundo Kabudayaan atau kepada kepala dinas kebudayaan. Masyarakat rancu pikirannya karena dua-duanya bisa disalahkan juga. Nomor apakah kalau di Kundo Kabudayaan itu iso dana es itu rujukannya, kalau di kepala dinas kebudayaan itu di APBD APBN. Artinya kan ada 2 dana yang dikelola oleh masing-masing OPD. Lah itu terus piye caranya masyarakat mengetahui enggoane duit iki piye gitu loh. Ya ini saya minta nanti kita sebanyak konsultasi publik ya. Jadi biar teman-teman nanti ada yang nambahi persoalannya apa itu, tapi masyarakat tuh tahu soal itu. Dan ini penting karena kan banyak di medsos sekarang ya. Itu kan janjian istimewa Jogja itu di mana? Letak istimewanya itu di mana? Ketika hal-hal yang kayak ini menjadi sembunyi di balik tembok. Ini kan jadi persoalan. Supaya ini menjadi
bukan barang yang tiba-tiba nanti bisa menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan bersama. Lebih baik ada keterbukaan dari Pemda lah, terutama yang mengaku ini. Apa fungsinya Paniradio misalnya, apa fungsinya yang di gubernuran, apakah ini konon katanya bahwa dana S itu milik keraton. Kita nggak tahu ya. Kalau iya itu ya, karena itu setahu masyarakat itu dana dari pajak juga, dari rakyat. Ya ini yang sebisa mungkin kalau untuk kesejahteraan, untuk kebudayaan, apapun oke lah, untuk kebaikan jelas nawainya begitu. Tapi yang tidak bisa diketahui oleh masyarakat itu jangan itu ya Pak. Mungkin saya itu mungkin nanti ada yang bisa menambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang menambah dari teman-teman. Terima kasih. Kalau saya mempersempit situasi karena fakta saya pelaku seni budaya dan seringkali berhubungan dengan, saya menyebutnya disebut apakah kota, apakah provinsi, dan selalu kemudian gerakannya sama, kita mengajukan sesuatu yang disebut proposal untuk sebuah aktiviti, kemudian maju. Tetapi ada jawaban standar yang berkali-kali. Tentu saya hanya bisa menunjukkan bukti yang sudah sampai ke Mas Sigit adalah gerakan kami terakhir. Salah satunya adalah bahwa sudah terlambat. Harusnya H-3. Bahasa H-3 itu apa? H-2. H-2. Bahasa H-2 itu adalah 2 tahun sebelumnya. Kalau kami sebagai pelaku seni budaya dengan model seperti itu selalu akan terlambat. Ketika kami maju pada saat itu, berarti sesungguhnya yang harus diajukan adalah 2 tahun sebelumnya. Tetapi 2 tahun sebelumnya bahasa itu seperti apa? Karena kami sebagai pelaku budaya tidak pernah ada audiensi di titik itu. Sehingga kalau kemudian kami maju, ya jawaban klasiknya cuma itu, ya. Dan itu hanya jawaban. Sementara kami suratnya resmi, proposalnya resmi, surat bukti kami untuk melayangkan surat itu dan kemudian mereka terima resmi. Tetapi tidak pernah ada jawaban resmi. Artinya apa? Artinya itu secara administratif nampaknya punya beberapa titik yang perlu kita teliti. Kemarin kita sudah ke Ombudsman. Ya, titiknya itu. Sekarang bentuknya adalah kalau kami salah, maka kemudian masyarakat pelaku seni budaya tidak pernah ditunjukkan prosedurnya. Sehingga kemudian selalu akan, mestinya 2 tahun yang akan. Kami majunya kan untuk sebuah model program yang 3 bulan atau 4 bulan yang akan datang. Sementara kemudian dinamika itu tidak pernah terjadi. Tetapi kemudian bahasa suujon kami, ya, itu adalah ternyata dinamika itu terjadi. Tetapi rata-rata besar dilakukan oleh lembaga itu sendiri, pelaksana sendiri, dan mungkin pelaku sendiri. Sehingga kemudian bentuknya kepada kami yang kemudian secara prosedural melakukan itu, bahasa negatif kami orang dikonco orang. Mengapa? Ya, indikatornya adalah bahwa kami formal, tetapi yang tidak formal, kalau kemudian kami bahasa kami cilik-cilikan, tetapi ternyata dinamikanya selalu terjadi. Sementara kami sebuah organisasi yang sudah berumur relatif 50 tahun lebih, bentuknya hanya kemudian struggle karena bergoes kloto ngerti dalane kan gitu. Tetapi kan kita mau bicara di titik itu yang disebut dana atau nuwun. Tapi kan itu dulu Bu Erni ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta atau KIDDY begitu menyampaikan selamat datang begitu di kantor KIDDY, yang mana kantor kami masih satu wilayah begitu dengan Diskominfo DIY, tetapi memang kedudukan kami berbeda karena pada siang hari ini, ini kami berkesempatan bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Ini saya perkenalkan dulu, saya Erni selaku ketua, kemudian di sebelah sana ada Pak Bayu Februari Putro, beliau wakil ketua. Kemudian di sebelah kiri ada Pak Wawan Budianto selaku komisioner bidang penyelesaian sengketa informasi, dan samping kanan Pak Bayu ada Pak Aswino Wardana, komisioner bidang kelembagaan dan tata kelola. Juga di paling ujung ada Bu Riris, beliau sekretaris dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, kami dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta atau KIDDY ini merupakan lembaga mandiri, lembaga mandiri yang memang tugas utamanya adalah untuk menerima, memeriksa maupun memutus sengketa informasi publik. Nah, sengketa informasi publik ini terjadi apabila ada masyarakat atau Badan Hukum Indonesia ataupun kelompok orang itu yang meminta informasi kepada badan publik. Badan publik itu bisa lembaga, bisa OPD ataupun lembaga yudikatif, kemudian Kapanewon, Kelurahan, Kementerian itu bisa masuk dalam kategori badan publik. Nah, apabila dia minta informasi kemudian terjadi hambatan atau memang tidak direspon, tadi mungkin seperti yang disampaikan itu, maka itu bisa terjadi sengketa atau badan publik ini tidak memberikan informasi sebagaimana yang diminta. Tetapi untuk proses sampai pada sengketa menika adalah adanya permohonan terlebih dahulu. Permohonan itu bisa disampaikan melalui datang langsung, kemudian bisa melalui telepon, melalui kanal apapun gitu. Kalaupun melalui telepon atau datang langsung, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengupayakan untuk meminta informasi tadi secara datang langsung, itu juga dimungkinkan selama itu juga ada registernya. Kemudian kalau ternyata setelah ada meminta informasi Bapak Ibu belum mendapatkan informasi sebagaimana yang diminta, itu prosesnya adalah keberatan. Nah, setelah melalui keberatan itu, apabila ternyata tadi Bapak Ibu misalkan belum mendapatkan kejelasan atau ternyata tidak mendapatkan informasi sama sekali, maka nantinya bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, nantinya dalam sengketa ini apabila sudah diregister, memenuhi jangka waktunya, kemudian ternyata badan publiknya memang termasuk badan publik misalkan OPD di DIY, artinya ini kami bisa memproses tersebut karena wilayah kerja kami adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dalam proses sengketa itu gambarannya adalah nanti akan ada semacam peradilan gitu, yang mana objek dari sengketa itu hanya sebatas informasinya. Jadi kalau Bapak Ibu terkendala dalam mengakses informasi dan menginginkan informasi, baik itu tadi kalau Danais terkait dengan bagaimana mengakses Danais, siapa saja yang bisa mengakses, prosedurnya seperti apa untuk bisa mengakses Danais, misalkan seperti itu namanya objek sengketanya. Nah, nanti putusan di Komisi Informasi Daerah ini berupa membuka atau menutup. Oh, ternyata setelah melalui sengketa tersebut, kami ada namanya majelis komisioner akan mengkaji apakah informasi yang diminta Bapak Ibu itu merupakan informasi yang terbuka. Kalau memang informasi terbuka, maka putusannya adalah memerintahkan badan publik yang diminta tadi untuk membuka. Itu kalaupun nanti itu ada proses banding, kemudian kasasi, itu juga bisa diajukan begitu Bapak Ibu, sehingga putusan Komisi Informasi Daerah ini tentunya juga bisa menjadi pegangan begitu bagi masyarakat yang tadi merasa ada hambatan atau bahkan tidak mendapatkan informasi sama sekali. Tetapi sekali lagi bahwa dalam proses permohonan informasi hingga sengketa itu tentu mematuhi kaidah-kaidah
berbeda. Kalau undang-undang yang kami ini yang menjadi dasar kinerja kami itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian untuk teknisnya bagaimana bersengketa itu juga sudah diatur di Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Nah, pegangan bagi badan publik kalau dalam hal ini sebagai yang mengampu Danais misalkan itu juga punya pegangannya apa saja yang sebetulnya menjadi kewajiban untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu sudah ada standarnya, itu ada di Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Dan untuk bisa membuka atau menutup informasi tersebut tentu banyak banyak yang harus dipatuhi oleh badan publik, sehingga memang wilayah kerja kami adalah pada pokok di mana sampai pada sengketa Bapak Ibu gitu. Nah, itu sekilas tentang tentang wilayah kerja kami. Nah, tadi tentang apa yang sudah dilakukan itu kalau untuk mengakses, nah itu monggo apakah prosesnya itu sudah dilakukan dan sampai sejauh mana, misalkan tadi sudah pernah mendatangi, kemudian apakah dalam proses mendatangi itu juga sudah termasuk dalam proses meminta informasi atau belum, karena dalam prosedur layanan informasi publik itu berbeda antara mungkin audiensi dengan permohonan informasi. Bisa jadi pada saat audiensi itu tidak diregister sebagai permohonan informasi, sehingga kami juga perlu mengetahui apakah proses-proses yang sudah dilalui Bapak Ibu itu apakah sebelumnya sudah meminta informasi atau bertanya secara informal. Mungkin itu sebagai gambaran Bapak Ibu. Nanti monggo apabila ada yang ingin disampaikan lebih jauh terkait dengan tadi apa yang memang bisa kami bantu. Oke. Kamu masuk. Ya.